Hey, kembali lagi di channel DJ Julian Movie. Seperti biasa, kalau kalian melihat video ini berarti kita akan mereview film terbaru. Serial Netflix diadaptasi dari karya webtoon dengan judul yang sama, yaitu Hellbound. Sedikit kaget, penampakan di awal cerita sudah menegangkan, menghadirkan beberapa sosok monster dari neraka. Mereka mengejar seseorang dan mendemonstrasikan kematian orang itu seperti hukuman mereka di neraka. Mengerikan sekali kan? Mari kita lanjutkan saja di review singkat Hellbound. Di sebuah kafe, beberapa anak muda sedang nongkrong. Mereka juga sambil menonton video tentang sekte agama yang baru muncul. Pengikutnya terbilang masih sedikit, ada yang percaya dan ada yang tidak. Ketua sekte itu menjelaskan tentang penjaga neraka yang datang untuk memenuhi ramalan kematian seseorang. Di dalam kafe itu terdapat seseorang duduk sendirian. Dia tampak ketakutan dengan keringat yang bercucuran sambil sesekali melihat jam di ponselnya. Tiba-tiba suara dentuman keras terdengar. 3 makhluk besar mengerikan datang menghampiri orang itu, menghajarnya secara bergantian dengan semena-mena. Sekuat tenaga berlari, tetapi tetap dapat dikejar oleh makhluk itu. Banyak sekali saksi mata yang melihat kejadian tersebut. Makhluk itu pun melakukan kekerasan yang membuat orang itu tidak berdaya dan memanggangnya dengan suhu yang sangat tinggi menjadi abu. Di kantor polisi, sedang mengadakan investigasi tentang kejadian itu. Kyung-hun, seorang polisi, diberikan tugas untuk melakukan pendalaman dalam kasus tersebut. Kedua polisi sampai di TKP. Tidak jauh dari sana, sekte ajaran baru itu mengadakan pertemuan. Sang ketua memberikan penjelasan video yang terpampang nyata di depannya. Beberapa kejadian demonstrasi dilakukan oleh malaikat penjaga neraka. Semua jasad-jasad ditemukan dari beberapa negara dengan keadaan yang sama, yaitu terpanggang hangus. Polisi Kyung-hun serta rekannya menghampiri Ketua Jung dan menanyakan kasus pembunuhan terjadi tadi siang di jalan itu. Ketua Jung merasa lucu aja, karena mereka ingin menyelidiki kehendak Tuhan. Karena kesibukan Ketua Jung, mereka melanjutkan perbincangannya sambil jalan. Di dalam kereta, Ketua Jung menjelaskan asal-usulnya, bahwa dia dibesarkan di sebuah panti asuhan Katolik yang membuatnya akrab dengan agama. Dia juga tidak tertarik dengan kehidupan. Di usia 20 tahun, dia melarikan diri dari panti untuk bunuh diri dan pergi ke dataran Tibet. Di perjalanan, dia melihat beberapa makhluk hitam besar sedang melakukan demonstrasi kepada seseorang. Dari sanalah, dia menemukan makna hidup. Dia mulai melakukan perjalanan menemukan kehendak Tuhan. Polisi Kyung-hun sedikit meremehkan dengan ajaran baru. Namun Ketua Jung ini memberikan contoh dari kasus pembunuhan istri polisi Kyung-hun. Pembunuhnya sudah bisa bebas di masyarakat. Tanpa dia ketahui bahwa anaknya juga masuk dalam sekte kebenaran baru. Sesampai di rumah, polisi Kyung-hun masih terngiang-ngiang dengan ucapan Ketua Jung tersebut. Seseorang sedang menutup tokonya. Itu adalah Ibu Jung-ja. Dia pulang lebih awal. Sesampai di rumah, dia mendapatkan surprise ulang tahun dari anak-anaknya. Satu anak sedang merekam kebersamaan mereka. Tiba-tiba, muncul kabut yang berbentuk wajah dan mengatakan kalau dia akan mati 5 hari lagi pada pukul 15 dan akan masuk neraka. Dengan munculnya sebuah sekte agama kebenaran baru, maka memunculkan golongan yang lain, yaitu Arrowhead. Mereka aktif mempublikasikan keberadaan mereka di media sosial. Mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam kejahatan kecil. Golongan ini muncul karena menyalahartikan maksud dari ajaran baru dan memiliki ide yang radikal. Salah satu yang menjadi korban yaitu novelis Kim Gwang-jin. Dia menanggapi situasi yang tengah terjadi di masyarakat. Namun, dia mendapatkan penganiayaan dari kelompok Arrowhead ini, serta melaporkan penganiayaan itu kepada pihak polisi dan didampingi pengacara Min Hye-jin.
Namun, para tersangka masih di bawah umur hanya dikenakan hukuman pidana remaja. Di kantornya, pengacara Min Hye-jin kedatangan tamu yaitu Ibu Jungja. Dia menceritakan apa yang terjadi padanya. Kebenaran baru mengatakan kalau Ibu Jungja ini sudah menerima titah. Namun, ketika Ibu Jungja ini menemui Ketua Jung, mereka ingin menyiarkan demonstrasi yang akan menimpa Ibu Jungja ini. Bagaimana nasib Ibu Jungja ini? Ditunggu ya review serial Hellbound episode kedua. Terima kasih sudah menonton review ini. Jangan lupa subscribe-nya. Saya pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.